Maaf ya, udah nungguin lama ya? Oh jadi Alin nelfon lu? Hah, tuh anak ngerepotin orang aja. Cielah, nggak usah gengsi gitu dong. Udah nggak apa-apa, biar saya bantuin. Dih, pede banget lu digengsiin. Gak. Itu taksi udah nungguin. Jalannya ditutup, makanya bisa jemput ke sini. Ayo. Orang nggak mau dipaksa. Ayo. Yuk. Ayo, pelan-pelan ya. Bisa nggak? Bisa. Makasih ya. Sama-sama. Kabarnya Leo gimana ya? Kok aku chat dari tadi nggak dibales? Apa aku susul ke kosan? Pelan-pelan. Iya. Ayo sebentar. Nanti saya nggak bisa lama ya. Soalnya nggak enak, takut diliatin orang. Terus jadi nggak baik omongannya. Yang penting nanti saya siapin makan sama obat-obatan biar nanti kamu nggak susah gitu gerak-gerak. Iya. Makasih ya nasihatnya. Leo sama Lilis. Ternyata mereka sedekat itu. Apa jangan-jangan mereka pacaran? Gak usah sebegitunya kali. Gue udah aman, udah gak kenapa-napa. Tuh udah bisa jalan. Ini tuh baru banget masa pemulihan, jadi nggak boleh terlalu banyak gerak. Cie. Gue berhasil jadi anggota keluarga Mang Deden. Gak bapaknya, gak anaknya. Sama-sama perhatian banget sama gue. Jangan pede boros. Itu buktinya barusan. Mama, ngapain mama kesini? Aduh, pasti gue dicerewetin ini. Kok aku disuruh pergi? Emang salah ya jenguk anaknya sendiri? Mungkin Leo mau berduaan sama Lilis. Dua sejoli pasti lagi kasmaran banget. Ih, kalau Lilis sih aku setuju banget. Ya udah, gue masuk duluan ya. Kan dipegang. Oh iya, oke. Ayo. Dibilangin jangan sebegitunya masih aja. Udah, jangan bawa ya. Berhasil. Cecep sebentar lagi jadi orang sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cep, bikin kaget aja. Kenapa lu senyum-senyum sendiri gitu? Hah? Bang Ibom, Cecep bentar lagi jadi orang sukses. Cecep tuh udah mulai bisnis sama temen Cecep. Bisnis apaan emang? Pertanyaan yang bagus. Cecep teh bisnis tentang investasi keuangan. Jadi saya teh storing uang saya ke dia. Bang Ibom, hasilnya teh lumayan pisan. Tadi Cecep storing 5 juta. Dan katanya dalam seminggu bisa jadi 10 juta. Yang boneng lu. Tapi Cep, kok kayak penggandaan duit ya? Ini nih. Bang Ibom, mama ini cuma sekitaran kampung Kodok sini. Gak bakal tahu hal-hal kayak gitu. Bang Ibom, zaman sekarang uang bisa kerja sendiri. Dan ingat, sebentar lagi Cecep gak bakal kerja serabutan lagi. Aduh, Cep. Hati-hati lu. Hari gini tuh banyak penipuan. Ini nih yang gak paham nih. Bang Ibom, penipu mah gak bakal berani sama Cecep. Karena apa? Karena Cecep cerdas. Sombong amat. Iya teh bisarangnya Bu Sarah. Ada nasi, ayam, sama kikil,
sama mie, sama telur asin, sama gorengannya. Iya, Terima kasih ya Mang Deden. sama-sama. Emangnya teh, Bu Sarah mau kemana? Tadinya mau nengokin anak saya, tapi nggak jadi. Udah ada yang nengokin duluan. Emang susah teh kalau zaman sekarang ngurusin anak sendirian. Saya teh juga gitu. Sendiri. Ya juga sih. Dari dulu yang peduli sama Leo cuman aku. Suami aku mana peduli. Ya udah kalau gitu, Mang Deden, saya permisi dulu ya. Oh, iya Bu Sarah. Bu Sarah, maaf. Kembaliannya teh belum, saya lupa. Disimpan aja buat saya next time kesini lagi ya. Iya, terima kasih Bu Sarah. Dari tampilannya teh Bu Sarah bukan orang susah, tapi masih mau beli makanan di sini. Kelihatannya teh orangnya baik dan rendah hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cantiknya apa? Udah pulang kerja? Kumaha teh kerjanya? Ya alhamdulillah lancar apa? Oh, alhamdulillah. Apa teh? Sini duduk di sini. Sini duduk. Apa teh mau minta pendapat sama kamu, Lis? Tunggu sebentar, sebelum apa mau nyampein sesuatu ke Lilis. Kenapa dari tadi teh apa senyum-senyum wae? Kayaknya mah seneng pisan. Ini apa mau ngomong serius sama Lilis? Ini apa serius? Ya udah sok. Begini ya tulis. Kan apa teh udah lama sendiri. Lilis teh juga pasti rindu sosok seorang mama. Gimana kalau apa teh nikah lagi? Sampai kapanpun mamanya Lilisnya cuma satu. Dan apa juga harus tahu. Sampai kapanpun Lilis nggak akan pernah izinin apa nikah lagi. Kalau sampai apa nikah lagi, Lilis pergi dari sini. Lilis, apa teh cuma bercanda Lilis dengan apa Pir? Lilis. Pak, Astagfirullahaladzim. kunaon ari apa? Apa teh mimpi buruk, Lis? Ya Allah, atuh meni kasihan. Makanya tidurnya jangan di sini. Kayaknya teh saya nggak boleh ngomong-ngomong soal mama baru sama Lilis. Bisa-bisa beneran ngamuk dia kayak di mimpi saya barusan. Apa? Iya, Lis. Hayat teh malah bengong. Ayo pindah pokoknya yuk ke kamar yuk. Iya. Ayo boleh apa? Makasih ya mah makanannya. Maafin aku selalu ngerepotin mama, sama maafin juga tadi aku nyuruh mama pergi. Gak repot kok sayang. Mama paham banget. Kamu lagi pengen berduaan sama gebetan kamu kan? Iya. Tadi tuh alasan aku nyuruh mama pergi karena aku tuh nggak mau ngejelasin latar belakang aku sama cewek yang tadi mama lihat. Oh, nggak apa-apa kok. Oh iya, makanan dari mama udah sampai belum? Soalnya tadi mama minta tolong orang untuk nganterin ke kosan kamu. Udah mama, ini aku barusan habis makan. Makasih ya sekali lagi ya. Terus kaki sama tangan kamu gimana keadaannya? Udah sembuh belum? Kaki aman. Kaki aman nih. Kalau mama di sini nih bisa ngeliat nih. Tuh kaki aku udah bisa dilekukin, ditekuk tuh.
Udah mama tenang aja, gak usah khawatir ya. Alhamdulillah. Tapi lain kali kamu jangan ceroboh ya. Oh iya Jeng. Kamu cepet sembuh ya. Jangan capek-capek, tetap semangat. See you Jeng. Bye-bye. Papa udah pulang. Kenal Resan kamu? Iya. Halo? Halo? Apa di sana ada apa kali ya? Makanya mama tiba-tiba ngomong gitu. Harus nyari uang dari mana lagi saya teh? Mana orang debt kolektornya udah nelponin saya dari malam. Lu Cecep kan? Bapak siapa? Pakai nanya lagi lu, ha? Lu itu dari semalam gue teleponin. Kenapa lu nggak angkat-angkat? Hah? Cepet, bayar utang lu. Lu giliran duitnya aja lu, pengen cepet. Giliran bayar, susah, ribet lagi lu, ha? Bapaknya dari pinjol. Pakai nanya lagi. Ya iyalah. Cepet bayar hutang lu sekarang juga, ha? Kalau lu nggak bayar, data lu gue bakalan sebar biar semua orang tahu. Pak, jangan Pak. Pak, saya pasti bayar kok, tapi jangan hari ini atuh. Saya teh nggak pegang uang hari ini mah ya. Ya. Gue kasih waktu sehari. Kalau lu nggak bayar, hidup lu nggak bakalan tenang. Jangan Pak, jangan. Saya pasti usahain ya Pak. Minta tolong pisan ini mah ya. Ya. Ya udah, kita selfie dulu. Sini. Buat apa ya Pak? Buat bukti lah. Buat laporan ke bos gue. Kalau gue udah ketemu sama lo. Ayo. Ini lo. Bayar. Kok nggak aktif sih nomornya? Akun sosmednya juga hilang lagi ini teh. Jangan-jangan? Nggak mungkin, nggak mungkin. Mungkin dia teh lagi persiapan buat buka akun bisnisnya. Iya. Nanti juga dia bakal hubungin saya, bener. Cepi. Muka lu kenapa? Kusut bener. Kayak orang habis kena tipu. Bang Ibam kalau ngomong jaga ya. Saya teh nggak mungkin kena tipu. Bocah ngapa sih? Aneh bener dah. Kamu gak perlu minta maaf. Kalau pada akhirnya semua ini terus terjadi, aku cuma capek kalau kejadian ini terus-terusan terjadi dalam hubungan kita. Dan Cut. Lu boleh duduk. belum selesai dialog. Selanjutnya. Peserta nomor 7 silakan. Di marking ya? Gitu. Gue yakin 100% kali ini lu lolos. Karena yang lain aktingnya biasa. Bagusan lu. Optimis boleh, jumawa jangan. Iya. Kamu gak perlu minta maaf kok. Aku gak marah kok. Aku udah capek. Ini akhir dari hubungan kita. Cep, tunggu Cep. Apalagi sih Bang Ibong? Aduh, udah kenapa sih Cep? Kalau emang lu ada masalah, lu cerita sama gua. Gak usah ngambang-ngambangan kayak gitu, hah? Ada apa sih? Kali aja gua bisa bantu. Beneran Bang Ibong mau bantu? Iya, gua usahain bakal bantuin lu. Bang Ibong, sebenarnya saya teh perlu uang 5 juta. 5 juta? Waduh, kalau 500.000 gua deh. Kurang lagi. Tapi nggak apa-apa Bang Ibom. 500.000 dulu juga nggak apa-apa. Sisanya nanti saya cari. Gimana ya? Tapi Cep, ini duit buat gua bayar cicilan motor. Soalnya besok jatuh tempo. Bang Ibom, saya janji besok saya bayar. Beneran? Bener ya? Iya Bang Ibom. Udah deh. Mana ya?
Hehehe. 2, 3, 4, 500.000. Makasih bisa nih Bang Ibom. Iya. Tapi kenapa naruhnya di situ ya? Ngumpetin dari bini gua. Bang Ibom, makasih bisa ya. Besok saya ganti, saya janji ya. Bener ya? Iya Bang Ibom. Cep, jangan lupa besok ganti. Iya. Cep. Oke, peserta nomor 7, lo lolos. Yes. Lolos Bang. Selamat ya. Habis ini lo temuin gua, kita tanda tangan kontrak, oke? Tapi sebelumnya, gua mau ketemu sama pemain yang lain dulu, oke? Yang lain boleh bubar. Makasih. Gimana Le? Ya nggak gimana-gimana. Lo nggak dengar barusan saudaranya bilang, gua nggak lolos. Gua gagal nih. Gua gagal jadi artis. Tenang Le. Yaudah, lo ikut gua. Kita cari castingan lain. Kali ini lo pasti bisa lolos. Di sini gagal, di castingan lain gue percaya lo pasti lolos. Gua udah nggak mau, nggak mood gua. Nih, gue juga dengar katanya Joko Anwar lagi buka lowongan baru. Dia lagi mau bikin film baru, judulnya Pengabdi Ketan. Nah, lo cocok tuh, bisa jadi tukang ketan itu. Gua nggak peduli. Mau Joko Anwar, mau Jokowi Anwar, nggak peduli gua nggak mau casting. Udah lo pokoknya ikut gue dah. Udah lo jangan pesimis gitu, di sana pasti lolos. Joko Anwar kenal lu deh. Ayo, udah, yuk. Ayo. Udah tinggalin di sini. Kita casting tempat lain. Slow. Liz, sini duduk. Bangsat. Ya. Silakan. Terima kasih. Iya. Jadi Liz, kayak kemarin yang ditelepon, kalau gua mau lu main di FTV gua. FTV sebelumnya tuh meledak, ratingnya bagus, dan banyak penonton tuh pengen lu main lagi. Oh, alhamdulillah, terima kasih Bang Sud. Kalau boleh tahu itu syutingnya mulai kapan ya? 3 hari lagi kita reading. Nah hari kelima semua udah siap syuting. Itu kan hari yang sama aku ada job manggung Lalisa. Bang, mohon maaf sebelumnya. Kalau di hari itu Lilis teh nggak bisa karena di tanggal yang sama Lilis udah ada kegiatan, udah ada acara. Liz, sorry ya sebelumnya. Tapi ini lo tuh udah 2 kali nolakin job. Padahal bisa dibilang tuh lo masih artis pendatang baru. Tapi udah berani nolakin job terus. Bisa-bisa tuh lo di blacklist dari industri ini. Maaf Bang Sud. Asal lo tahu, di luar sana tuh banyak artis yang pengen banget punya kesempatan kayak lo. Lilis teh penasaran sama orang yang apa senengin ini sampai dibilang anak kesayangannya apa. Orangnya kayak gimana? Yang pasti teh dia seorang pemuda yang lagi ngejar mimpinya jadi seorang aktor. Persis kayak kamu. Anak-anaknya teh gigih, kasih pisahan kayak apa waktu masih muda. Sampai kapanpun aku nggak bakal nyerah sama hidup aku, Pak. Dan yang berhak menentukan hidup aku, masa depan aku itu adalah aku, bukan Papa. Dan aku mohon sama Papa untuk jangan pernah ngeganggu hidup aku. Untuk jangan pernah ngerusak mimpi yang sudah aku rajut, Pak. Cut! Nice! Gua suka sama acting lo. Lu cocok memerankan karakter Bayu. Nanti malam lu datang lagi ke sini, kita coba dialog scene lainnya. Nice! Suka. Jadi Bayu. Bagus ya, maksud? Bagus. Baik. Nice, Leo. Good job. Gila, keren banget, Le. Percayakan ke gue, lu tuh pasti bagus acting lu. Keren dan pasti lolos. Maksud? Sini dong. Apa, Le? Udah sekarang belum? Wah, belum, Le. Lupa gua buru-buru tadi. Yang penting kan lu lolos kan? Iya.
Tok dulu dong. Yan! Yan, buka Yan, ini Cecep. Yan! Yan! Mas, cari Rian ya? Kayaknya nggak ada deh. Gak ada. Gimana maksudnya, Bu? Kayaknya dia pindahan deh. Soalnya bawa tas gede. Pindah. Iya. Sukses pisan, Aku kesini mau ngajak kau bisnis. Bisnis? Ya mau lah, Yan. Bisnisku ini kau nggak perlu kerja, tapi duit datang ke kau. Duduk manis saja kau. Hari ini kau store 5 juta, minggu depan uang kau balik jadi 10 juta. Gimana? Beneran, Yan? Ya mau lah. 5 juta. Terus nanti balik ke saya 10 juta. Ya mau tuh kalau gitu mah. Tapi kau harus store hari ini. Ya udah, saya permisi ya. Jangan-jangan bener. Si Rian teh penipu. Tuh gimana ya? Itu uang saya gimana? Mana bentar lagi jatuh masa tenggang lagi. Gimana saya balikin uang ke pinjolnya? Makasih ya, Lis. Makasih ya. Ada apa? Jagain. Tanya teh Iya, cicing Le. bae. Nyangkut. Ayo naon? Biasa, Mang. Tom and Jerry lagi pada ribut. Ulah gitu atulis. Jangan galak-galak. Sayangannya apa sama pembeli kesayangannya apa? Cie, disebut pemilik kesayangan, Le. Dapat diskon atau, Mang? Apa mah? Malah ngebelain orang lain daripada anak sendiri? Ya udah, duduk dulu, Leo. Enggak atulis. Duduk. Siap, Ya, ayo duduk. Mang, ini semua Leo yang bayar. Dia baru dapat callingan. Wih, alhamdulillah. Selamat ya, Leo. Iya, makasih Mang. Mamang teh senang dengarnya. Kebetulan pisan si Lilis teh habis diterima kerja. Gimana, Mang? Tanya sendiri atuh sama orangnya. Masa Mamang yang jawab? Kerja di mana, Lis? Lis. Gak jawab. Ya udah, kalau gitu tuh Mamang berangkat dulunya. Lis, apa titip warung dulunya? Apa pengen nganterin makanan dulu? Udah we Lilis aja yang anterin. Gak usah tuh, emangnya kamu bisa. Ini teh banyak. Bisa, udah. Sini, apa jagain warung? Lilis yang anterin cateringnya. Mang Deden, saya bantuin ya. Jangan atuh Leo. Kamu teh baru sembuh dari sakit kamu, nanti kambuh lagi, kakinya sakit lagi. Aman, Mang Deden, tuh. Udah enakan. Udah aman, bahkan saya udah bisa casting kemana-mana. Meskipun kadang nggak lolos. Ya udah kalau gitu, nih, Ya. saya teh tenang kalau ada Leo. Makan di mana? Buat lo aja. Oke. Tapi jangan ini makan bekas piring gua. Nih gua pindahin aja nih. Lama. Ya. Hati-hati cantiknya Makasih Pak. Mang jalan ya. Ya Leo. Maafin ya. Gua ngangkatnya cuma satu nih. Lo sih sok-sokan nggak mau dibantuin. Makasih ya. Gak perlu makasih. Gua tuh nggak gila-gila makasih. Gua tuh sama orang tuh tulus ngebantuin. Pada dasarnya anaknya baik. Dan gua nggak mau utang budi sama orang. Ya maka dari itu saya bilang makasih karena kamu teh sudah bantuin saya. Ya, terlalu dah. Ini kesempatan aku buat nasehatin Leo soal hubungannya sama wanita bersuami. Ngapain lo ngeliatin gue begitu? Kayak mau nerekam orang lo.
Saya mau bicara sesuatu sama kamu. Ya udah kalau ngomong aja. Nggak usah basa-basi. Apa? Orang mau ngobrol juga siapa sih tuh? Batagor! Ngomong apa? Ayo. Soal Batagor! Somai! Batagor! Somai! Batagor! Somai! Lagi pengen kesel ya, Batagor! Somai! Apa tadi ngomong apa lu? Batagor! Ayo buruan. udah ngamut. Ayo, ditungguin. Aneh banget tuh. Tahu nggak sih, kemarin ya ada orang barbar banget tuh nagih utangnya. Oh ya? Iya, kasar ya pokoknya. Tapi ternyata yang ditagih tuh lebih galak. Sampai-sampai tuh ya, orang-orang tuh pada bubar. Terus dia lebih parahnya nih ya, ngancem mau bawa banyak orang lagi. Iya lagian kalau dia nggak mampu bayar ngapain ngutang sih? Iya. Gaya banget. Kan nyusahin diri sendiri ya? Astagfirullah, Kakak Nancy. Gak boleh begitu. Ntar kalau orangnya denger, tersinggung. Nah, lagian Kak Nancy, kalau orang berbuat salah mah ya udah biarin aja. Kita mah nggak usah ikutan ngejudge. Gak boleh. Dosa dimarahin Pak Ustadz. Ya Allah, semoga saya nggak ngalamin kayak gitu juga. Hah? Revisi? Iya nih. Bang nggak bisa gitu dong bang. Saya udah ngapalin dialog pagi siang malam loh bang. Aduh, sorry banget, Le. Kita nggak jadi pakai lu. Skripnya udah diganti. Dan karakter yang mau lu peranin udah nggak ada. Lah, Bang, masa ganti naskah di ayah syuting? Kayak masuk akal, Le. Main cover-cover aja weh. Hei. Bang. Halo bang. Iya, ini saya yang meranin karakternya Bayu bang. Saya udah sampai lokasi bang. Oh, saya langsung ke meja monitor sutradara. Oke. Bang, mau nanya, meja monitor sutradara sebelah mana ya? No, di Gelodok, lagi ada diskon. Tuh, meja sidang. Saya nanya serius juga bang. Ya serius. Iya. Lu pikir kita bohong? Bukannya peran Bayu tuh lo yang mainin ya? Nggak tahu gak. Wah, ada yang nggak beres nih. Udah, lo tunggu di sini. Mau kemana lu? Gua mau beresin. Jangan bertindak nekat lu weh. Halo bos, saya masih memantau Leo. Pokoknya kamu terus awasi ya. Jangan sampai Leo mendapatkan panggung di dunia hiburan. Pokoknya bagaimana caranya, apapun kamu lakuin ya. Kamu lakukan apapun juga supaya Leo gagal. Supaya dia tahu kalau dunianya bukan di situ. Oke, siap bos. Ini, lu kudu klarifikasi. Pertama, lu kagak bisa nih mutusin kerjaan sepihak. Kan siang si Leo udah diterima, malam kita syuting. Kenapa tiba-tiba berubah? Dan lu katanya naskahnya diganti, peran Bayu dihilangin. Tadi ada tuh si Bayu tuh yang gantiin si Leo. Oh, gue tahu. Lu disogok kan? Hah? Aku lu. Lu kenapa jadi ngajarin buat kayak gini sih? Terserah gua dong. Mau gua ganti siapa artisnya? Mendingan lu berdua cabut. Lu berdua tuh udah ganggu gosipnya apa sih? Bang, kayak bisa gitu dong. Lu kudu tanggung jawab. Waktu kebuang ini. Lu kenapa jadi nyolot kayak gini dah? Bisa aja gue blacklist lu sama si Leo di proyek gue seterusnya. Mau lu? Orang nanya baik-baik juga. Salah. Terserah katanya. Sabar. Udah. Tenang, Le. Kita masih sabar. Tapi di dunia kayak gini tuh sogok-menyogok udah biasa. Tapi di alih manajemen, kita nggak ada yang sogok-menyogok, oke? Kita tunjukkan lewat skill. Betul. Lewat karya. Betul. Tanpa sensasi. Itu dia. Nyogok. Nah, kalaupun pakai duit juga, gue kagak ada sih, Le. Itu mah gue udah tahu. Udah makan aja lu minta sama gua. Yaudah, kita makan dulu yuk. Minta sama gua. Iya. Makan aja tuh. Yuk. Jadi maksud kamu apa barusan? Jadi selama ini Leo nggak dapat kerja itu karena kamu? Iya. Jangan-jangan kecelakaan Leo kemarin itu ada sangkut pautnya sama kamu? No, aku nggak pernah celakain Leo. Kalau memang perlu, aku akan lakuin sesuatu yang bahkan lebih parah dari itu. Supaya Leo sadar kalau tempatnya itu bukan di sana.
Nggak mau, Ma. Aku nggak mau sayur. Aku nggak mau sayur, Ma. Pokoknya aku nggak mau sayur. Loh, kemarin kan kamu udah nggak makan sayur. Biar kamu makin sehat harus banyakin makan sayur. Nggak mau. Katanya mau jadi dokter. Kalau jadi dokter itu kan makanannya harus seimbang. Biar kamu pinter dan sehat. Gini aja, kalau kamu mau makan sayur, Mama tambahin ayam goreng. Gimana? Mau. Karena kamu pintar, jadi ayam yang hari ini kakak gratisin buat kamu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus jadi dokter ya. Nah, kalau nanti kamu jadi dokter, kakak Lilis berobat ke kamu gratis ya? Iya, Kak. Ibu, silakan duduk dulu. Tunggu ya, Teh. Wah, hebat. Adiknya teh mau jadi dokter. Beruntung banget anak itu masih bisa ketemu sama ibunya. Gimana ya rasanya punya ibu? Lis, Iya, Pak. tolong ambilin apa air minum, sayang? Sebentar ya, Pak. Lilis anterin makanannya dulu. Iya, nggak apa-apa. Dan setelah tak pikir-pikir, hidupku kebanyakan di warung daripada di rumah ya. Di sini ngopinya gratis. Enak ngopi gratis. Tinggal gorengan aja nih, tempe. Ibu, mangga ini makanannya. Makasih ya, Lis. Pak, Ayo naon, Lis? kapan ajak Lilis ke makamnya Mama? Apakah pernah bilang sama kamu, makam Mama teh habis digusur, dipindah ke kampung, jauh pisan tuh tempatnya. Ya tuh sekalian we kita pulang kampung apa? Kan udah lama juga kita teh nggak pulang. Lilis, kamu teh baru diterima kerja. Masa iya baru kerja kamu teh udah minta izin pulang kampung? Pasti nggak dikasih tuh. Nah, bener Lis. Mending nunggu kalau kerjamu sudah stabil. Betul itu. Keren banget tempatnya. Lucu juga kali ya kalau aku bikin coffee shop estetik kayak gini. Sudah makan belum? Papi bawain gorengan dari warungnya Mang Deden. Papi tuh kenapa sih masih beli makanan di situ? Aku tuh bosen. Loh, kok bosen? Papi aja kalau ada kesempatan mau bikin franchise dari warungnya Mang Deden. Franchise, Papi, bukan franchise. Nah, daripada Papi franchisein warung Mang Deden, lebih baik uangnya kasih ke aku aja, Pi. Papi kan janji tuh mau ngasih aku modal usaha. Lah mana proposalnya? Konsep bisnisnya gimana? Jualannya apa? Keuntungannya gimana? Lah kalau nggak ada keuntungannya ya percuma toh, Nduk. Ih, Papi gimana sih? Ribet banget sama anak sendiri, masa harus pakai proposal segala? Lagian aku tuh udah punya ide, Pi. Nih, lihat nih. Tuh, bagus kan? Aku mau bikin coffee shop main kayak gini, Pi. Estetik banget, biar viral. Wah, iya. Ini apik, bener apik. Nah, makanya kasih ke Nengsi aja uangnya. Lagian, Pi, di sini tuh belum ada tuh tempat coffee shop yang estetik. Paling cuma ada warung Mang Deden sama Starlingnya Demplon doang. Nah, itu dia. Di sini kan sudah ada kopinya Demplon. Sudah ada warungnya Mang Deden. Warga sini pasti kan dia ke sana toh. Karena lebih kearifan lokal. Ih, Papi tuh kenapa sih nggak pernah ngedukung aku?
Males sama papi. Nesu meneh. Dicari karakter ibu-ibu. Yah, kagak masuk ke si Leo lagi. Dor! Lu ngagetin aja, Le. Gak kaget ekspresinya. Cuma muka lo kusut. Lagi mantengin apa lo? Ini gue lagi nyari info castingan buat lu. Habisnya gue kesel, Le. Kenapa? Ya itu yang lu pengen diambil sama orang lain. Lo percaya nggak itu namanya rezeki-rezekian? Yang penting kita udah usaha. Masalah kepilih atau enggaknya, itu Tuhan yang ngatur, bukan kita. Udah, daripada ribet, daripada pusing, mending kita makan di warungnya Mang Deden. Perkenyang, hati pun tenang. Kagak nafsu gue, Le. Yang kayak gitu kagak bisa dibiarin. Lu tuh emang telan gua, tapi lu kan sahabat gue juga. Apalagi kalau lu direndahin sama orang lain dan diperlakukan semena-mena. Gue nggak terima, Le. Percaya ke gue pasti bakal dapetin peran buat lu. Yaudah, gue cabut dulu dah. Nanti kalau ada info casting gue kabarin. Iya. Oke? Makasih ya. Yuk. Ya, meskipun bentukannya begitu, tapi gue bersyukur banget punya sahabat kayak Ali. Padahal bokap gue aja ragu sama gue, selalu ngeremehin gue. Tapi Ali tuh selalu di sini, dan juga banyak orang lain yang ngedukung gue. Ada Ali, Mang Deden, dan Lilis. Ngapain gue mikirin Lilis ya? Enggak. Gua pasti mikirin dia karena Mang Deden. Bapaknya baik, anaknya juga baik. Gimana lagi? Udah dicet saya ini. Ya, halo. Cepet bayar utang lu sekarang juga. Kalau lu nggak mau bayar utang lu, gue bakalan datangin lu. Iya pak. Sebentar lagi saya bayar, saya janji ya pak. 1 jam lagi ya. Ya sabar ya pak, pasti saya bayar kok ya. Gimana si Cecep? Nah, itu dia si Cecep. Cecep, ketemu di sini. Cep, maaf nih ya, bukannya gue mau nagih, tapi siang ini gue butuh duit, Cep, buat bayar kontrakan, buat bayar cicilan, bayar BPJS. Bang Ibom, punten pisan ini mah. Saya bayar, tapi bentar, saya tuh mules. Toilet di mana ya? Aduh, Cep, tapi Cep, aduh saya nggak kuat. Nanti bentar. Cep, nasib gue gimana? Elah. Apa ya lagi? Iya loh. Cepet bayar utang lu sekarang juga. Iya pak, secepatnya saya bayar pak ya. Iya, saya usahain. Tuh kan, gue udah ditagih. Cecep! Halo guys, jumpa lagi bersama Demplon. Sebelum Demplon mengawali activity, Demplon mau bikin vlog A Day in My Life. Jadi ngapain aja sih Demplon sebelum jualan? Pakai nongol. Kan jadi Demplon kudu ngulang lagi. Kenapa sih kakak Nancy? Ini sedih perkara apa? Leo apa Lilis? Papi gue tuh nyebelin banget. Gue mau minta bisnis buat coffee shop. Masa nggak dikasih, malah ada aja alasannya. Lah, berarti mah papi kakak Nancy tahu kalau Demplon duluan nih yang berkecimpung di bisnis F&B perkopian. So tau loh. Beda kelas kali. Kalau baru mau mulai usaha mah gak usah kelas-kelasan kakak Nancy. Kecil-kecilan aja dulu. Mendingan kakak Nancy jualan makanan yang ada lalisanya itu. Nggak mau. Gue juga nggak yakin kalau itu bakalan laku makanan kayak gitu. Lagian ya, aneh banget pengusahanya. Si Lalisa kan belum punya lagu. Masa udah jadi brand ambassador? Lah, gitu-gitu juga viral. Ini strategi marketing. Mendingan belajar nih dari Demplon. Demplon aja pengen collab bikin video tok-tok sama si Lalisa.
Atau mending deketin si Lilis aja no. Lilis kan deket sama anuannya Lalisa. Gak mau, ogah. Ah udahlah, mendingan Demplon cabut aja nih, jualan kopi keliling. Orang Kak Nancy manyun-manyun aja, ntar kalau udah nggak cemberut baru Demplon kesini lagi nemenin kakak Nancy. Dadah. Ih, kok gitu sih? Bye-bye. Kopi. Demplon! Ih, lu malah bikin gue tambah kesel, Demplon. Pas banget nih. Rezeki gue ini mah. Gue kabarin Ali dulu dah. Ya. Dicopot. Bang! Bang Kupluk. Kok dicopot barusan? Hah? Udah penuh. Udah gak bisa lagi. Penuh. Halo, kenapa? Oh, talent. Lo mau casting? Bisa. Datang aja langsung ke lokasi. Ya. Kupluk, ntar dulu. Itu masih bisa. Kata tadi udah full. Gimana sih? Lah. Belum selesai. Nah. Woi, ngapain lo? Woi, berhenti lo, woi. Aduh, Aduh, kamu lagi. Lu tuh jalan pakai mata. Jalan itu pakai kaki. Lagian kamu kenapa sih jalan segede ini nggak lihat saya? Main tabrak-tabrak aja. Jalan itu bisa pakai mata kaki. Yang bukti saya bisa. Mata kaki, mata kaki. Awas ah! Lu yang aneh. Apa? Apa gelut? Mana itu orang? Lolos lagi. Gue yakin banget tuh orang pasti memang ngikutin gue. Tapi siapa ya? Lagian mau ngapain juga dia ngikutin gue? Sud, tolonglah, kan kaki Leo ini udah sembuh, bisa kali ya. Walaupun dia dapat peran yang pemain gak casting juga nggak apa-apa lah. Yang scene-nya dikit-dikit juga nggak apa-apa, aman. Yang penting Leo bisa acting. Tapi semua urusan ekstras udah gue serahin sama si Ibom. Dik, Bang Ali tampan. Udah, jelaskan. Sutradara aja ngakuin kalau pemain gue tuh top Margot top. Lagian gue juga bisa kelar kalau jadi ngambil si Leo. Maksudnya gimana Bang Sud? Kayak ada yang salah nih. Jangan-jangan dia nolak Leo kemarin bukan karena aktingnya gak bagus. Tapi ada hal lain. Bang Ali, udah akuin aja. Kalau sekarang Leo itu turun daun, udah gak laku lagi. Kalah sama pemain-pemain dari gua. Siapa dulu dong? Ibom rakitan, sekali bergerak meledak. Nih, awas, hati-hati panas. Masih pas gitnya. Alhamdulillah, laris manis, Tanjung Kebul. Apa lagi? Kayaknya perlu beli kopi lah. Hitamnya habis. Demplon. Cecep. Keren pisan kamu. Haris pisan ya hari ini, Plon. Saya doain kamu teh banyak rezeki. Makin bermurah hati dan semoga cita-cita kamu teh terkabul ya. Keren, usaha kecil juga kamu teh. Merinding gua, Cep. Kagak biasa-biasanya lu baik sama gua begini. Adek apa? Roman-romannya lu baik-baikin gua. Lu mau minjem duit ya? Mau cari pinjaman, mau cari utangan. Plon, saya mah heran nih sama kamu. Orang baik malah difitnah. Giliran saya mengamuk-amuk, dimarahin lagi. Saya teh ngadepin kamu harus gimana sih? Keren banget ya Lalisa. Baru jadi artis terkenal, udah langsung viral. Terus jadi model iklan makanan. Iya, soalnya penampilan dia bikin penasaran. Ditambah suara dia yang bagus banget. Pasti cantik dia orangnya. Iya, teh makanannya. Iya, makasih Bang Dede. Apanya yang bagus? Kalau ada orang yang menyembunyikan identitasnya, teh artinya dia teh pengecut.
Bener kata apa? Aku teh emang pengecut. Gak berani tunjukin diri sendiri, bahkan ke apa aku sendiri. Walaupun aku ngelakuin ini semua buat nutupin dari apa. Tapi sampai kapan aku sanggup bohongin apa? Apa sebaiknya aku jujur aja ya? Saya ambil air putihnya dulunya. Iya, Mang. Apa? Aya naon? Lilis mau jujur sama apa? Kamu teh kenapa? Sebenarnya Lilis Lilis teh nggak diterima kerja. Serius? Iya. Maaf ya, Apa. Lilis udah bohong sama Apa. Astagfirullahaladzim, Lis. Kamu teh seharusnya nggak boleh takut ngomong sama apa. Apa teh orang tua kamu. Kalau ada apa-apa cerita sama apa. Apa teh nggak bakal marah. Justru apa marah kalau kamu teh nggak jujur sama apa, ngebohongin apa. Maafin Lilis ya, Pak. Lilis belum bisa jujur semuanya. Jujur tentang Lilis yang pelan-pelan udah menggapai mimpinya Lilis. Le. Udah. Cukup sekali ngetoknya. Dari bau lo aja udah kecium dari kejauhan. Apa? Gue mau cerita sama lu, Le. Cerita apa? Nih, tadi kan gue ketemu Bu Sutradara. Buat nyariin kerja buat lu. Terus? Taunya udah full sama kliennya Ibom. Tapi yang aneh nih, dia ini keceplosan bilang, wah selesai deh kalau ngambil lu. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti gue. Ya nggak tahu kata selesai itu tuh. Soalnya pas gue mau nanya lagi dia keburu cabut, Le. Bentar. Gue inget tadi tuh ada yang ngikutin gue. Terus ngefotoin gue diam-diam. Udah kayak paparazi. Begitu gue noleh, begitu gue nengok ke dia langsung kabur. Atau jangan-jangan ada orang yang sengaja buat lu nggak dapet kerjaan. Jangan-jangan Ibom, Le. Jangan-jangan itu debt kolektornya. Aduh iya, kacamata hitam, jaket hitam, fix. Ini mah dia debt kolektornya. Cep. Cep. Ampun. Ini gua. Mana? Bayar utang lo? Iya, saya bayar tapi jangan teriak-teriak kayak gitu. Gimana buruan? Gue buat cicilan motor. Nih. Cep. Utang lo 500.000, kenapa lu bayar 20.000? Gua ini mau bayar cicilan motor, bukan beli bensin eceran. Iya, bayar dulu aja segitu, tapi jangan teriak-teriak. Iya, tapi kapan cicilan? Pasti saya bayar. Sabar, gak usah teriak-teriak kayak gitu. Iya, sabar. Ampun, pasti saya bayar. Ampun. Yakin, Le? Soalnya dia ngejekin kita pas di depan saudara, ya kan? Kayaknya enggak dah. Ibom itu ya, setahu gua meskipun dia nyebelin, tapi dia nggak bakal sepicik itu. Tapi harus gue pastiin, Le. Gak tahu kebenarannya. Hari ini gue lagi kesel banget, Le. Emosi gue, Le. Tenang. Jernihkan pikiran lu. Sini. Kebiasaan lu, Le. Pikiran lu. Tuh kan, mata gue jatuh, Le. Sini, gua ambil. Nih. Sih. Ya. Tenangin pikiran lu, tenangkan hati lu. Supaya kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Supaya kita tidak berasumsi dan akhirnya menjadi fitnah.
Kita Kagak bisa, Le. Kita nggak boleh berasumsi. Ya? Kagak bisa. Diam-diam kayak gini. Gue harus cari informasinya siapa itu. Udah, gue jalan nih. Ngeyel banget nih orang nih. Ntar kalau lo dilaporin pencemaran nama baik gimana? Udah akhlak nggak baik, dilaporin pencemaran nama baik. Maaf kenapa bang? Saya cuma mau balikin dompet abang. Dompet abang jatuh di tikungan sana. Abang dipanggil-panggil malah kabur. Iya bang, padahal nggak usah dibalikin juga nggak apa-apa, orang nggak ada isinya. Urusan abang. Oke? Iya bang. Depan gue aja lo bilang dompet lo kosong. Kosong, Cep. Kan saya udah bilang saya nggak punya uang. Terus utang lo ke gue kapan bayarnya? Pasti saya bayar Bang Ibom. Tapi sabar ya, saya maksimalin hari ini, sabar ya. Bener ya? Beneran. Awas bohong lo. Beneran. Ya, nggak usah ngikutin saya lagi ya. Lah, Cep. Ada warga yang bilang ada orang nggak kenal berkeliaran di kampung ini, Pak RT. Wah, bener tuh Pak RT. Ayo juga sempet denger. Katanya tuh orang debt collector tipu-tipu. Tipu-tipu gimana? Lon, jelasin. Jadi begini Pak RT, ada warga yang didatengin sama debt collector leasing. Katanya sih mau narik motor. Lah, orang motornya udah lunas dari kapan tahu? Mau ditarik aja. Bener tuh Pak RT. Jadi untuk orang niatnya cuma mau nipu sama nakut-nakutin warga. Oh, ini nggak bisa dibiarkan. Ibom, siap. Kamu harus awasi orang ini. Tanya surat tugasnya. Iya. Kalau nggak ada, ringkus. Siap Pak RT, laksanakan. Pak Luput, kalau ada orang baru di kosnya Pak Luput, wajib lapor saya. Siap Pak RT, dilaksanakan. Mau kemana? Mundur. Sini aja. Ya Allah, ngelihat apa setulus ini dan sayang sama aku jadi merasa bersalah karena udah bohongin apa soal Alisa. Jangan-jangan abis ini Lilis udah gak jadi anak kesayangan apa lagi nih mah. Apa teh gak ngerti? Kamu dapat panggilan kerja, artinya kamu teh udah dapat kerja. Aku gak bisa terus-terusan bohong ke Aka. Lama-lama capek juga. Ya Allah, sampai kapan aku harus bohong terus sama apa? Maaf ya apa, Lilis belum bisa nurut. Lilis masih suka bohongin apa. Kalau apa bilang nggak boleh. Lilis teh lulusan hukum. Masa jadi penyanyi? Apa dukung semua impian Lilis? Tapi bukan satu itu. Tapi apa pasti kaget banget kalau tahu aku ini Lalisa. Apa aku coba pending dulu ya? Lilis? Apa Lilis mau bicara sebentar? Bicara naon tuh? Apa boleh nggak kalau Lilis wujudin mimpinya Lilis untuk jadi penyanyi? Liz, kita teh pernah ngomongin ini beberapa kali. Jawaban apa tetap sama, gak berubah. Sampai kapanpun, kamu teh gak boleh nyanyi, titik. Aduh, tapi Lilis... Kalau kamu teh gak dengerin kata-kata
Artinya kamu udah durhaka sama apa? Kenapa Apa tuh selalu melarang diri untuk jadi penyanyi? Sementara semua orang udah pada tahu kalau mamanya Lilisnya jago nyanyi. Kenapa tuh Apa tuh selalu nutupin bakatnya Lilis? Apa ini semua ada hubungannya sama kematiannya Mama? Kenapa nggak jadi ditampar? Sok tampar! Tampar aja sok, Bangga! Tampar apa? Tampar! Lis! Lis! Lis!